Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Fatihah Hasifah Sibarani, selaku dosen pengampu di mata kuliah PB. Dan yang saya banggakan, teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, saya Zaskia sebagai moderator dan teman saya Dinda Yunita sebagai pemateri pertama, dan Anissa Alifa sebagai pemateri kedua, dan saya sebagai pemateri ketiga. Kepada teman saya Dinda Yunita, saya persilahkan. Saya pemateri pertama akan menjelaskan apa itu e-commerce, perkembangan e-commerce, dan jenis-jenis e-commerce. Apa itu e-commerce? Electronic commerce atau e-commerce adalah suatu proses terjadinya transaksi jual beli yang dalam praktiknya dilakukan secara online melalui media elektronik. Menurut Loudon dan Loudon, e-commerce adalah transaksi bisnis to bisnis yang terjadi dengan perantara jaringan internet. Next, perkembangan e-commerce di Indonesia. Tahun 2000-an, pada awal tahun 2000-an, e-commerce merupakan hal yang baru di Indonesia. Beberapa perusahaan besar mulai mengenalkan konsep ini, tetapi belum banyak yang mengadopsinya secara luas. Tahun 2010-an, terjadi lonjakan dalam jumlah platform e-commerce di Indonesia. Ini merupakan periode saat belanja online mulai menjadi tren di kalangan masyarakat. Tahun 2020-an terjadi fenomena semakin banyak pelaku UKM membuka toko online. Hal ini memudahkan mereka menjangkau lebih banyak pelanggan tanpa harus memiliki toko fisik. Selanjutnya, tren terbaru. Tren terbaru dalam e-commerce Indonesia adalah belanja melalui media sosial. Instagram, TikTok, dan Facebook menjadi platform favorit bagi banyak orang untuk berjualan dan berbelanja. Selanjutnya, jenis-jenis e-commerce. Yang pertama ada business to business (B2B), business to public administration (B2A), business to consumer (B2C), consumer to business (C2B), consumer to public administration (C2A), dan terakhir consumer to consumer. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua, Anissa Alifa. Dipersilakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai standar teknologi e-commerce. Materi berikutnya yaitu mengenai standar teknologi e-commerce. Dalam dunia e-commerce, standar teknologi sangat dibutuhkan untuk memastikan transaksi berjalan dengan lancar, cepat, dan efisien. Standar ini mencakup berbagai aspek, mulai dari infrastruktur teknis, keamanan, hingga sistem pembayaran. Berikut adalah beberapa standar utama dalam e-commerce. Yang pertama, ada protokol keamanan, yang mana teknologi standar yang digunakan adalah yang pertama, transport layer security, mengamankan data transaksi dengan enkripsi. Kemudian ada hypertext transfer protocol secure, yaitu memastikan komunikasi yang aman antara pengguna dan server. Kemudian ada 3D Secure, yaitu sistem keamanan tambahan untuk transaksi kartu kredit dan debit online. Contohnya seperti Verified by Visa dan Mastercard Secure Code. Kemudian yang kedua ada sistem pembayaran digital, yang mana metode pembayaran yang digunakan dalam e-commerce harus memenuhi standar keamanan dan kemudahan. Beberapa teknologi yang digunakan ada payment gateway, yaitu layanan yang mengotorisasi transaksi online, contohnya Midrange, Sendix, atau PayPal. Kemudian ada e-wallet, dompet digital seperti yang kita tahu seperti OVO, GoPay, ataupun Dana. Kemudian ada cryptocurrency, yaitu mata uang digital seperti Bitcoin yang mulai digunakan dalam beberapa platform e-commerce. Kemudian yang ketiga ada standar data dan komunikasi. Agar transaksi dan pertukaran data antar sistem berjalan lancar, e-commerce menggunakan beberapa basis standar data, yaitu ada AD, Electronic Data Interchange, yaitu sistem pertukaran data bisnis secara elektronik antara perusahaan. Kemudian ada Extensible Markup Language, yaitu format standar untuk berbagi data antar platform. Kemudian ada Application Programming Interface yang memungkinkan integrasi antara berbagai layanan
e-commerce seperti pembayaran, logistik. Kemudian yang keempat ada sistem manajemen basis data atau database management system, yang mana e-commerce memerlukan database yang kuat untuk menyimpan informasi pelanggan, produk, dan transaksi. Teknologi yang digunakan umumnya adalah SQL database untuk data terstruktur. Kemudian ada NoSQL database, yaitu seperti Firebase untuk data yang tidak terstruktur ataupun berskala besar. Kemudian yang kelima ada standar logistik dan pengiriman. Untuk memastikan proses pengiriman barang berjalan lancar, e-commerce menggunakan sistem logistik berbasis teknologi seperti tracking system, sistem pelacakan paket secara real time, contohnya seperti JNT, JNE, ataupun yang lainnya. Kemudian ada warehouse management system, yaitu sistem untuk mengelola stok dan pengiriman barang. Kemudian yang terakhir ada AI dan Big Data dalam e-commerce, yang mana teknologi AI dan analisis data digunakan untuk meningkatkan pengalaman pengguna dan efisiensi bisnis. Misalnya seperti rekomendasi produk, chatbot dan customer service, ataupun analisis prediktif. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai manfaat e-commerce, yang mana manfaatnya yaitu yang pertama ada jangkauan lebih luas, yang mana dapat diakses dari berbagai perangkat. Kemudian desain yang lebih kompleks seperti website e-commerce dapat menampilkan gambar yang dengan resolusi yang tinggi, kemudian deskripsi produk yang lebih rinci, dan fitur interaktif lainnya yang lebih lengkap. Yang ketiga ada pengelolaan inventaris dan transaksi yang lebih mudah. Yang terkadang platform e-commerce lebih stabil untuk mengelola banyak transaksi sekaligus. Dan yang terakhir ada optimasi mesin pencari, yang mana website e-commerce bisa dioptimalkan lebih baik untuk pencarian Google sehingga membantu meningkatkan visibilitas. Selanjutnya ada masalah e-commerce. Masalah e-commerce yaitu yang pertama ada keamanan data. Salah satu tantangan terbesar e-commerce dan m-commerce adalah memastikan keamanan data pelanggan seperti data pribadi dan detail transaksi. Kemudian ada kompetisi yang ketat. Industri e-commerce dan m-commerce sangat kompetitif. Bisnis harus berinovasi dan beradaptasi untuk tetap unggul di tengah persaingan. Kemudian ada logistik yang kompleks, yang mana sistem logistik yang efisien sangat penting untuk memastikan pengiriman produk dengan tepat waktu dan dalam kondisi yang baik. Kemudian ada potensi pertumbuhan, yang mana peningkatan penetrasi internet dan smartphone di Indonesia membuka peluang besar bagi pertumbuhan e-commerce dan e-commerce di masa depan. Dan kemudian ada ketergantungan pada teknologi dan internet, yaitu gangguan jaringan ataupun kesalahan teknis dapat menghambat transaksi e-commerce, sehingga tidak semua daerah memiliki akses internet yang baik dan membatasi penggunanya. Kemudian ada ketidakjelasan regulasi dan pajak, yang mana regulasi mengenai pajak dan perlindungan konsumen dalam e-commerce masih berkembang dan beberapa pelaku usaha belum sepenuhnya memahami kewajiban pajak dalam transaksi digital. Oke, kemudian selanjutnya akan dibawakan oleh Zaskia Nur Aziza. Baik, sini saya akan melanjutkan materi, yaitu e-commerce paling top di Indonesia. Ada beberapa aplikasi e-commerce yang paling populer dan paling banyak digunakan. Sebagai berikut ada Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, dan Blibli. Terus ada perbedaan e-commerce dan m-commerce. Perbedaan utama antara e-commerce dan m-commerce terletak pada perangkat yang digunakan. E-commerce menggunakan komputer desktop atau laptop, sedangkan m-commerce menggunakan perangkat mobile. Yang pertama, perangkat yang digunakan. E-commerce itu
umumnya diakses melalui komputer atau laptop yang memiliki layar besar. Sedangkan m-commerce diakses melalui perangkat mobile yang lebih kecil, seperti ponsel pintar dengan aplikasi atau situs yang responsif terhadap layar kecil. Yang kedua ada metode pembayaran. M-commerce umumnya, kartu kredit atau transfer bank. Sedangkan m-commerce menawarkan berbagai metode pembayaran tambahan yang lebih mudah dan cepat, seperti pembayaran dompet digital atau e-wallet dan layanan mobile banking yang terintegrasi dengan baik dalam aplikasi mobile. Terus yang ketiga, ada kenyamanan dan mobilitas. M-commerce menawarkan mobilitas lebih tinggi dibandingkan e-commerce karena perangkat mobile mudah dibawa kemana-mana. Hal ini memungkinkan pengguna melakukan transaksi dari mana saja tanpa harus bergantung pada desktop ataupun laptop. Sementara itu, e-commerce lebih sering digunakan untuk pembelian yang mungkin membutuhkan penjelajahan atau pencarian produk lebih dalam karena ukuran layarnya yang lebih besar. Yang keempat, ada keamanan. Pada e-commerce, keamanannya biasa lebih terjaga karena dilakukan di perangkat yang sering kali memiliki lapisan keamanan tambahan. Berikut ada strategi pemasaran efektif untuk e-commerce dan m-commerce. Yang pertama ada SEO, yaitu blog post, video atau infografis. Yang kedua ada pemasaran medsos, Instagram, Facebook, dan TikTok. Yang keempat ada email marketing yang mempromosikan produk atau layanan baru melalui email yang terpersonalisasi. Yang terakhir ada iklan digital, Google Ads atau Facebook Ads. Yang kami sampaikan, apabila ada salah kata dan kekurangan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.